Ibu, Bapak, Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Everyday with Jesus. Hari ini saya akan berbicara soal hubungan dan bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang efektif, membangun sebuah hubungan yang sehat. Salah satu unsur untuk kita bisa membangun hubungan yang sehat, hubungan yang berkualitas adalah kita harus memiliki komunikasi yang berkualitas juga. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi yang berkualitas? Seringkali kalau kita mendengar kata komunikasi, maka kita membayangkan orang yang sedang berkata-kata. Memang betul bahwa berkata-kata itu merupakan bagian dari seni komunikasi. Tapi jangan lupa ada bagian lain yang tidak kalah pentingnya daripada berkata-kata, yaitu mendengar. Mendengar adalah sebuah seni. Dan ini adalah bagian yang paling sulit dalam komunikasi. Ada begitu banyak orang yang hebat ketika mereka berkata-kata, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar hebat ketika mendengar. Padahal kita mengerti bahwa mendengar justru merupakan kunci utama terbangunnya sebuah komunikasi yang sehat. Dan kalau komunikasinya sehat, maka hubungannya pun akan menjadi sehat dan berkualitas. Bicara soal mendengar, maka Stephen Covey, dia penulis buku bestseller 7 Habits for Effective People, dia memberikan 5 tingkatan dalam hal mendengar. Mari perhatikan sama-sama, supaya kita mengerti bahwa selama ini cara kita mendengar itu berada di tingkatan yang keberapa. Tingkatan yang pertama adalah mengabaikan. Ini adalah dalam titik kita tidak mendengarkan. Jadi lawan bicara mau bicara seperti apa, kita sama sekali tidak mendengarkan. Oleh karenanya kita mengabaikannya. Ini adalah level yang paling buruk dalam hal mendengar, yaitu tidak mendengarkan. Tingkatan yang kedua adalah pura-pura mendengarkan. Ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang ketika mereka sedang berkomunikasi. Matanya kelihatannya bertatap muka dengan lawan bicara dan kelihatannya dia mendengar, bahkan mungkin sesekali diselingi dengan mengangguk-anggukkan kepala. Tapi sekalipun responnya kelihatannya connect seperti itu, tapi pada waktu itu pikirannya melayang entah kemana. Jadi ini hanya pura-pura mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Level yang ketiga adalah selektif. Dia akan mendengar kalau hal-hal atau bagian-bagian tertentu yang menarik saja buat dia. Jadi kalau ada pembahasan yang tidak menarik buat dia, maka dia mengabaikannya atau dia hanya pura-pura mendengar. Jadi dengan kata lain dia akan memilih mana bagian yang cocok dengan dia, baru dia mau mendengarkan. Dan level yang keempat adalah atentif. Jadi atentif ini menaruh perhatian terhadap kata-kata yang diucapkan. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Jadi ini tingkatan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan tingkatan-tingkatan sebelumnya. Karena dia begitu mendengar hingga dia memahami setiap kata-kata yang diucapkan. Apakah cukup berhenti sampai di situ? Apakah ini level yang tertinggi? Masih ada satu level tingkatan lagi. Level yang terakhir adalah empatik. Jadi empatik ini lebih daripada atentif. Kalau atentif, dia mendengarkan, dia benar-benar memahami kata per kata sehingga bisa dicerna dalam pikirannya. Maka empatik bukan saja telinga mendengar, bukan hanya sekedar pikiran memahami, tapi hati ini juga ikut mendengarkannya. Ini level yang paling bagus dalam seni komunikasi. Dan lawan bicara kita sesungguhnya tahu apakah kita mengabaikan, apakah kita pura-pura mendengar, apakah kita mendengar bagian-bagian tertentu saja atau selektif, ataukah kita atentif, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi mereka juga mengerti apakah kita mendengarkan dengan hati. Ada respon yang sungguh-sungguh
keluar dari hati kita dan terpancar keluar. Ketika Anda ingin membangun sebuah komunikasi yang sehat, maka jangan pernah lupakan tingkatan mendengar ini. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang empatik, mendengarkan tidak hanya dari indera kita saja, tapi juga mendengarkan dari hati kita. Saya yakin hubungan kita pasti berkualitas kalau kita memiliki cara mendengar yang baik dan yang berkualitas juga. Tuhan memberkati.